Assalamualaikum, Annyeonghaseyo yorobun. Kali ini aku akan menceritakan sebuah drama Korea terbaru yang berjudul Ghost Doctor. Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Episode kedua diawali dengan adegan flashback sebelum kecelakaan yang menimpa Cha Young-min. Cha Young-min meninggalkan rumah sakit untuk menemui seseorang yang mengirimkan pesan untuknya dengan tergesa-gesa. Saking buru-burunya, dia sampai hampir menabrak Go Seung-tak yang hendak menabrak jalan dengan mobilnya. Go Seung-tak langsung mengumpat dan berpikir jika Cha Young-min sengaja ingin menabraknya. Tak lama, Go Seung-tak mendapatkan telepon dari rekannya yang bernama Jae-won, yang saat itu sedang berada di kamar mandi. Dia meminta tolong sesuatu kepada Go Seung-tak. Cha Young-min pada saat itu terlihat berlari ke sebuah kursi kayu, yang ternyata merupakan tempat kenangan dia dan Jang Se-jin saat mereka masih kuliah. Cha Young-min duduk di sana dan kenangan tentang Jang Se-jin pun terputar di memorinya. Tiba-tiba telepon genggamnya berbunyi. Salah satu dokter residen, Lee Sun-ho, menelepon dan mengatakan jika pasien yang baru saja dioperasi, yakni ayah Jang Se-jin, kondisinya aneh. Tekanan darahnya normal, namun jantungnya berdetak terlalu cepat. Meski ragu-ragu, Cha Young-min akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah sakit dan meminta Lee Sun-ho untuk terus mengabarinya. Di mobil, Lee Sun-ho menelepon lagi dan mengabari jika kondisi pasien semakin parah. Cha Young-min langsung menambah kecepatannya. Di saat yang bersamaan, ada sepeda motor yang sepertinya mengikutinya. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya kecelakaan seperti yang terjadi di episode 1. Sementara itu, di rumah sakit, kondisi pasien yang ditangani Cha Young-min juga semakin parah. Dan para dokter di sana bingung tindakan apa yang harus dilakukan. Lalu adegan kembali ke operasi yang dilakukan oleh Cha Young-min yang berada dalam tubuh Go Seung-tak. Dengan tubuh Go Seung-tak, Cha Young-min melakukan operasi terhadap dirinya sendiri dan berhasil. Detak jantung Cha Young-min kembali dan seketika arwah Cha Young-min yang berada dalam tubuh Go Seung-tak masuk kembali ke tubuh aslinya. Namun hal itu tidak bertahan lama. Beberapa detik kemudian arwah Cha Young-min terlempar keluar lagi dari tubuhnya karena kondisi Cha Young-min menurun lagi. Kali ini arwah Cha Young-min lemah dan nyaris menghilang. Dia tidak bisa lagi masuk ke dalam tubuh Go Seung-tak. Go Seung-tak sendiri juga kebingungan dan panik. Pasalnya dia tidak sadar apa yang terjadi sebelumnya. Jang Se-jin yang mengetahui jika Cha Young-min mengalami kecelakaan dan sedang dioperasi segera menuju ke ruang pemantauan untuk melihat jalannya operasi. Melihat kondisi Cha Young-min, Jang Se-jin pun menangis. Untungnya Dr. An Tae-hyun datang tepat waktu dan segera mengoperasi Cha Young-min. Arwah Cha Young-min tidak jadi menghilang, namun tidak bisa kembali ke tubuhnya. Selesai operasi, tubuh Cha Young-min dibawa ke ICU. Arwah Cha Young-min terus mengikuti dan ingin memastikan jika tubuhnya baik-baik saja. An Tae-hyun kemudian menjelaskan kepada para dokter yang berada di sisi Cha Young-min, yakni Lee Sun-ho dan Oh So-jung, jika kondisi Cha Young-min masih belum bisa dipastikan. Kendati operasinya berhasil, namun karena tekanan darahnya dibiarkan rendah terlalu lama, dia tidak bisa memastikan apakah Cha Young-min bisa sadar. Cha Young-min yang mendengarnya langsung histeris dan berulang kali mengatakan jika dia tidak boleh mati. An Tae-hyun kemudian menanyakan apakah benar Go Seung-tak yang melakukan operasi terhadap Cha Young-min. Jika iya, kenapa Go Seung-tak harus berhenti di tengah-tengah? Cha Young-min kemudian teringat jika dia melihat Go Seung-tak saat itu memang hanya berdiri mematung di depan tubuhnya dengan bingung. Adegan berlanjut ke Go Seung-tak yang duduk di salah satu sudut rumah sakit dengan ekspresi kalut. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi di ruang operasi, dan hal yang dia ingat hanya saat dada Cha Young-min masih tertutup dan sesaat kemudian saat ingatannya kembali, dada Cha Young-min sudah terbuka. Saat dia sedang berusaha menenangkan dirinya, Jae-won yang baru saja diberitahu untuk merahasiakan kondisi ketua Jang, datang menemuinya untuk menanyakan benar atau tidak jika dia melakukan operasi tamponade jantung kepada Cha Young-min. Go Seung-tak hanya menjawab seharusnya begitu. Go Seung-tak kemudian kembali ke dalam rumah sakit dan berpapasan dengan Oh So-jung yang masih curiga dengan perubahan sikap Go Seung-tak di dalam ruang operasi. Dia bertanya kepada Go Seung-tak, jiwamu sudah pulih. Alih-alih menjelaskan apa yang sebenarnya dia rasakan di ruang operasi, Go Seung-tak meminta Oh So-jung untuk merahasiakan yang terjadi di ruang operasi. Alasannya dia tidak ingin terlihat jenius di awal dan ingin berpura-pura tidak bisa apa-apa seperti ini saja. Oh So-jung pun setuju, kemudian pergi meninggalkan Go Seung-tak. Kembali ke Cha Young-min yang masih gelisah di samping tubuhnya, dia melihat jika selang oksigen di bawah ranjangnya lepas. Dia langsung mengomeli kecerobohan para dokter di sana meskipun tidak ada yang bisa mendengarnya. Dia kemudian berusaha untuk memasangnya sendiri, tapi gagal.
Saat dokter jaga mendekati ranjangnya, dia teringat apa yang terjadi di ruang operasi saat dia bisa masuk ke tubuh Go Seung-tak. Ketika dia hendak menyentuh tangan dokter tersebut, tiba-tiba gerakannya dihentikan oleh wanita tukang bersih-bersih di rumah sakit Ensang. Wanita itu menegur si dokter jaga yang membuang tisu sembarangan, kemudian memperbaiki selang oksigen yang lepas. Sebelum meninggalkan ruangan, dia melirik ke arah Cha Yong-min dan mengatakan, "Sudah kan? Tidak perlu berteriak-teriak." Cha Yong-min yang menyadari jika wanita itu bisa melihatnya, langsung mengejar wanita tersebut. Tapi ternyata wanita itu juga dirasuki oleh seorang pria tua yang memakai setelan jas warna coklat muda. Cha Yong-min yang melihatnya langsung mendekati pria tersebut. Tidak mau berbasa-basi, pria itu mengatakan jika Cha Yong-min akan meninggal karena merasuki tubuh Go Seung-tak di ruang operasi tadi. Dia menjelaskan Cha Yong-min adalah hantu koma. Jika hantu koma masuk ke tubuh seseorang, dia tidak akan bisa kembali ke tubuh aslinya. Hantu koma adalah hantu dari kematian yang tidak pasti. Cha Yong-min yang mendengar hal itu awalnya tidak percaya, tapi dia dengan cepat menerima kenyataan tersebut. Dia juga mempertanyakan identitas pria itu. Pria itu mengatakan bernama Socrates dan meminta Cha Yong-min memanggilnya Kak Tes. Berbeda dengan Cha Yong-min, Kak Tes ini adalah hantu biasa yang sudah meninggal. Cha Yong-min menanyakan mengapa dia bisa merasuki tubuh seseorang meskipun dia belum meninggal. Dengan santai, Kak Tes menjawab, itu tandanya Cha Yong-min akan segera meninggal. Setelah mengatakan itu, Kak Tes pun pergi meninggalkan Cha Yong-min yang masih kesal dengan perkataan Kak Tes. Cha Yong-min pun kemudian kembali ke samping tubuh aslinya. Dia berulang kali mengatakan dia tidak boleh mati seperti ini. Dia teringat ekspresi Jang Se-jin saat berada di ruang pemantauan operasi. Saat jam dinding di ruangan menunjukkan pukul 4 pagi, Go Seung-tak masuk ke dalam ruangan itu dan berdiri di depan tempat tidur Cha Yong-min. Melihat kedatangannya, Cha Yong-min langsung mengomel. Dia mengatakan semua pujian yang diterima Go Seung-tak karena terlihat mengoperasi sendiri itu berkat dirinya. Tapi mengapa yang menerima pujian justru adalah Go Seung-tak? Go Seung-tak yang tidak menyadari ada arwah Cha Yong-min pun juga bermonolog sendiri. Dia mengatakan karena semua orang sudah tahu dia jenius, maka dia tidak bisa lagi bermalas-malasan. Dia harus jaga malam hingga pagi. Cha Yong-min yang mendengarnya langsung merasa jika Go Seung-tak sungguh tidak tahu malu. Tapi omelannya terhenti ketika dia mendengar Go Seung-tak mengatakan, "Bangunlah, kamu tidak bisa meninggal seperti ini. Kamu adalah Cha Yong-min." Tapi hal itu tidak bertahan lama, karena kalimat selanjutnya langsung membuat Cha Yong-min kembali kesal. Go Seung-tak mengatakan Cha Yong-min harus bangun dan berterima kasih padanya dengan membungkuk 90 derajat. Cha Yong-min juga harus membelikannya makanan setiap hari dan membuatnya menjadi residen yang paling dicintai di rumah sakit Ensang. Setelah itu dia keluar ruangan, meninggalkan Cha Yong-min yang bersumpah akan membuat Go Seung-tak melepaskan jas dokternya setelah dia sadar nanti. Pagi harinya, saat Oh So-jun tiba di rumah sakit, dia langsung ditanya oleh rekan dokternya terkait Go Seung-tak saat di ruang operasi. Dia menjawab, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Dia kemudian bertanya bagaimana kondisi Cha Yong-min. Untuk menjawab pertanyaan itu, adegan beralih ke ruang ICU di mana Cha Yong-min berada. Di sana sudah ada para dokter yang mengelilingi tempat tidur Cha Yong-min, mendiskusikan kondisinya. Tidak berapa lama kemudian, Profesor Hong, dokter bedah saraf datang dengan membawa hasil tes gelombang otak. Dia mengatakan dia melakukan itu atas perintah Wakil Presiden Administrasi, Han Seung-wan. Dia mengabarkan jika kondisi Cha Yong-min tidak baik. Tidak ada respon yang diberikan oleh tubuh Cha Yong-min sama sekali. Oleh karena itu, dia dinyatakan koma. Arwah Cha Yong-min saat itu berada di luar ruangan. Tapi dari ekspresinya, sepertinya dia sudah menyadari jika kondisi tubuhnya semakin memburuk. Di saat Cha Yong-min sedang berduka, Kak Tes muncul dengan seorang pria yang terlihat lebih muda darinya. Mereka membicarakan Cha Yong-min, dan pria yang satunya mengatakan melihat ekspresi Cha Yong-min, mungkin Cha Yong-min sudah memasuki 4 tahap dari arwah sebelum mati, yakni menyangkal kemarahan, kompromi, depresi, hingga penerimaan. Cha Yong-min yang mulai depresi duduk di samping mesin penjual otomatis. Tidak berselang lama, Go Seung-tak datang untuk membeli minuman. Cha Yong-min yang melihatnya menghela nafas dan berbicara pada Go Seung-tak. Meskipun Go Seung-tak tidak bisa mendengarnya. Aku iri padamu, masih hidup di dunia ini, kata Cha Yong-min. Melihat Go Seung-tak menenggak minuman kalengnya, Cha Yong-min hanya bisa menelan ludahnya dan menangis kenyataan. Dia tidak bisa minum lagi. Dia juga tidak bisa makan pangsit dan kuah lagi. Tidak lama kemudian, Oh So-jun datang untuk mengobrol dengan Go Seung-tak. Dia membuka percakapan tentang Cha Yong-min. Namun tidak disangka jawaban Go Seung-tak sangat dingin. Dia menjawab,
Kenapa aku harus sedih? Dia menjadi seperti itu bukan salahku. Siapa suruh dia kecelakaan? Mungkin itu sudah takdir bawaannya. Kemudian dia berjalan pergi meninggalkan Oh Sojung. Cha Yong-min yang emosi langsung berdiri dan mengikuti Go Seung-tak dengan kesal. Cha Yong-min mengomel sendiri, merutuki jika Go Seung-tak adalah pembawa sial baginya, karena sejak bertemu dengannya hal buruk selalu terjadi. Tanpa dia sadari, Go Seung-tak berjalan keluar rumah sakit. Cha Yong-min tidak bisa lagi mengikuti karena menabrak sebuah dinding tak terlihat berwarna biru. Seberapa keras pun dia mencoba, dia tidak bisa menembus dinding biru tersebut. Saat dia tengah berusaha, Kak Tes datang dan menertawakan tingkahnya. Dia mengatakan, karena Cha Yong-min adalah hantu koma, dia punya batasan dalam bergerak. Cha Yong-min tidak bisa terlalu jauh dari tubuhnya, agar jika sewaktu-waktu tubuhnya tersebut bereaksi, dia bisa segera kembali. Berbeda dengan hantu yang memang sudah meninggal, mereka bisa dengan leluasa menembus batas-batas tersebut. Kak Tes juga sempat meledek Cha Yong-min yang tidak bisa menembus dinding biru. Di lain tempat, Ha Seung-wan meminta melakukan konferensi pers terkait kondisi ketua Jang kepada kepala bagian bedah toraks. Kendati demikian, kepala bagian masih ragu-ragu karena Cha Yong-min belum sadar. Kembali ke arwah Cha Yong-min yang berdiri di samping tubuhnya lagi, dia mendengar para perawat yang membicarakan tentang dirinya. Mereka merasa Cha Yong-min sangat menyedihkan karena dalam kondisi seperti itu. Dia bahkan tidak punya keluarga atau wali untuk merawatnya. Tapi Cha Yong-min sendiri tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia justru memikirkan operasi-operasi yang tidak bisa lagi dia jalankan. Dia bahkan berpikir mungkin ini saatnya dia meninggal dengan tenang. Tiba-tiba ada tangan yang memukul kepalanya dengan keras. Ternyata dia adalah ketua Jang yang juga berubah menjadi hantu koma. Dia memarahi Cha Yong-min dan meminta agar sebelum mati, Cha Yong-min harus mengobatinya terlebih dahulu. Cha Yong-min yang ketakutan lalu berusaha kabur. Karena terhalang dinding hijau, ketua Jang tidak bisa mengikutinya lagi. Kak Tes kemudian menghadang Cha Yong-min dan menjelaskan kondisi ketua Jang. Cha Yong-min teringat kondisi terakhir ketua Jang lalu segera menuju bangsal VIP. Di sana, dia melihat Jang Se-jin yang menurutnya harusnya sudah berada di Amerika, malah muncul di sana saat itu. Dia kemudian teringat pesan dari Jang Se-jin yang mengajaknya bertemu. Namun setelah dia tunggu, ternyata dia tidak muncul. Dia juga teringat Jang Se-jin yang tiba-tiba muncul di ruang pemantauan saat operasinya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara, Jang Se-jin yang ingin bertemu dengan ayahnya justru dihalangi oleh petugas keamanan. Salah satu dari mereka mengatakan, atas perintah wakil ketua Jang alias kakak Jang Se-jin, dia dilarang untuk menemui ayah mereka. Ketika wakil ketua Jang tiba, dia langsung mengonfrontasi Jang Se-jin dan memerintahkannya untuk pergi. Tapi Jang Se-jin tidak gentar, dia tetap meminta waktu untuk melihat kondisi ketua Jang. Atau jika tidak diizinkan bertemu, dia ingin melihat rekam medisnya. Tentu saja wakil ketua Jang menolak. Jang Se-jin mengatakan, dia akan kembali lagi. Dan pada saat itu, dia harus membukakan pintu untuknya. Meskipun terlihat tegar, namun setelah pergi, Jang Se-jin akhirnya menangis. Cha Yong-min yang melihatnya jadi tidak tega, tapi dia tetap kesal dan mengatakan, kamu meninggalkanku hanya untuk diremehkan orang lain. Cha Yong-min kemudian menuju meja perawat untuk mencoba mengecek rekam medis ketua Jang. Di sana ada Kim Jae-won yang kebetulan sedang membuka filenya. Saat dia sedang membacanya, tiba-tiba Kim Jae-won dipanggil oleh perawat dan dia spontan menutupnya. Cha Yong-min yang masih ingin membacanya kemudian berusaha memasuki tubuh Kim Jae-won, namun gagal. Kak Tes yang menyaksikannya menjelaskan, dia tidak akan bisa melakukannya karena dia sebenarnya masih hidup. Kim Jae-won kemudian dipanggil oleh An Tae-hyun yang meminta kejelasan tentang kondisi ketua Jang. Kim Jae-won menjelaskan ada bagian operasi yang tiba-tiba terbuka, padahal sebelumnya baik-baik saja. Ketika dia memeriksa waktu aktifnya trombosit, hasil heparinnya ternyata tinggi. Saat ditanya berapa heparin yang disuntikkan, dia menjawab sesuai dengan kata dokter, dia menyuntikkan 5.000. Padahal sebelumnya An Tae-hyun sudah meminta menyuntikkan 1.000 saja secara perlahan untuk jaga-jaga. Pernyataan Kim Jae-won selanjutnya yang mengejutkan adalah yang menyuntikkan dosis 5.000 heparin ternyata bukan dia, melainkan Go Seung-tak. Dia meminta tolong Go Seung-tak karena saat itu dia sedang tidak bisa melakukannya karena perutnya sakit. Cha Yong-min yang marah pada Go Seung-tak langsung mencarinya. Ketika hendak mengomelinya, tiba-tiba dia bisa masuk ke dalam tubuh Go Seung-tak. Awalnya dia tidak menyadari dan terus mengomel, tapi setelah Oh Sojung menyadarkannya, dia tahu bahwa dirinya sudah masuk ke dalam tubuh Go Seung-tak. Bersamaan dengan itu, ada pasien yang datang. Cha Yong-min dalam tubuh Go Seung-tak lalu mengecek kondisi pasien.
Setelah menjelaskan kondisi pasien tersebut, dia segera pergi untuk mencari Kak Tess diiringi tatapan heran pada dokter yang ada di sana. Saat bertemu dengan Kak Tess, dia segera menanyakan bagaimana caranya keluar dari tubuh Gosenta. Dia juga mempertanyakan bagaimana dia bisa masuk ke dalam tubuh Gosenta, padahal dia tidak bisa masuk ke tubuh manusia lainnya. Kak Tess pun sepertinya juga bingung dengan kondisi ini, tapi dia memberikan cara agar Cha Young-min bisa keluar dari tubuh Gosenta. Cara yang diberikan Kak Tess berhasil, dia bisa keluar dari tubuh Gosenta dan membuat Gosenta kebingungan. Gosenta juga ketakutan dan mulai berpikir jika dirinya benar-benar kerasukan hantu. Cha Young-min yang melihatnya tertawa puas, tapi tawanya terhenti ketika Kak Tess mengatakan jika dia terus melakukannya, bisa-bisa dia tidak bisa kembali ke tubuhnya dan benar-benar meninggal dunia. Gosenta pun kembali ke UGD dengan mengendap-endap tapi ketahuan oleh Oh Sojung. Dia berusaha mengorek informasi tentang perubahan sikap Gosenta tadi. Namun pria itu masih mengelak. Padahal terlihat jika Oh Sojung sudah curiga jika dia dirasuki oleh hantu. Gosenta yang tidak mau membahas hal itu segera pergi ke lobi utama rumah sakit dan bertemu dengan Kim Jae-won. Kim Jae-won kemudian menceritakan kondisi sebenarnya dari Ketua Jang. Pada saat itu, Jang Min-ho alias wakil Ketua Jang lewat. Gosenta ingat dia pernah menabraknya, sementara Kim Jae-won mengatakan jika rasanya sangat aneh. Ketua Jang dan Cha Young-min jatuh koma di hari yang sama. Adegan berpindah lagi ke Cha Young-min yang masuk ke ruangan Ketua Jang. Saat dia sedang mengamati kondisi Ketua Jang, tiba-tiba kepalanya seperti dilempar sesuatu dari belakang. Ternyata hantu Ketua Jang terlihat sedang bermain catur Jepang. Ketua Jang memerintahkan Cha Young-min untuk segera menyelamatkan nyawanya. Tepat saat itu, Jang Min-ho masuk ke dalam ruangan. Dari perkataannya, sepertinya dia ada hubungannya dengan kondisi ayahnya saat ini. Bahkan mungkin juga dengan kecelakaan yang dialami Cha Young-min. Setelah menerima telepon, Jang Min-ho keluar dari ruangan. Cha Young-min pun mengikutinya. Ternyata dia pergi ke rooftop untuk menemui Han Seung-wan. Cha Young-min tidak menyangka jika kejadian yang dialami Ketua Jang dan dirinya ternyata merupakan bagian dari rencana Han Seung-wan. Di sisi lain, Gosenta lagi-lagi terlihat kalut memikirkan percakapannya dengan Kim Jae-won. Kim Jae-won berusaha memastikan kalau dia memang meminta Gosenta menyuntikkan 1000 heparin untuk Ketua Jang. Padahal dalam ingatannya, Kim Jae-won mengatakan 5.000 heparin atas perintah Cha Young-min. Karena tidak awas dengan sekitar, Gosenta nyaris menabrak Han Seung-wan. Perkataan Han Seung-wan kepada Gosenta seolah menyeratkan jika Gosenta tahu semua yang dilakukan Han Seung-wan terhadap Ketua Jang dan dirinya, hanya demi menjadi dokter spesialis. Hal ini menyulut kemarahan Cha Young-min. Di ruangan para dokter magang, Cha Young-min memaki-maki Gosenta meskipun dia tidak bisa mendengarnya. Dia mempertanyakan mengapa Gosenta tega melakukan hal itu, padahal saat di ruang ICU, kata-katanya yang ingin agar Cha Young-min bangun terdengar sangat tulus. Kemudian ponsel Gosenta berbunyi, mengabarkan kondisi Cha Young-min yang sepertinya memburuk. Tanpa membuang waktu, Gosenta segera berlari menuju ruangan tempat Cha Young-min dirawat. Cha Young-min juga ikut berlari dan di tengah perjalanan, dia menyentuh pundak Gosenta dan arwahnya kembali masuk ke dalam tubuh Gosenta. Sekian dulu episode Ghost Doctor kali ini ya Robun. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.